Nah, setelah temperatur atau suhu yang dalam bentuk Celcius dan massa yang dalam bentuk persen dari Excel sudah di-copy, lalu tinggal ditempelkan ke origin. Jadi si suhunya di sumbu X sini kita tempel tadi yang sudah di-copy ya dari Excel, massa yang dalam bentuk persennya di sumbu Y kita copy ya, yang tadi sudah dalam bentuk yang sudah di-copy dalam Excel kita salin ke origin di sumbu X masanya seperti ini. Lalu kita tinggal buat grafik ya antara temperatur dan si massa ini. Sebentar ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita tinggal membuat grafiknya ya. Kita klik, kita pilih plot, pilih line, nah nanti akan ada grafik seperti ini grafiknya. Nah nanti grafik ini kita klik kanan mouse, kita klik scale, kita ubah ininya bentuk status ya biar lebih kelihatan. Lalu ininya from-nya kita ubah dekat biar lebih dekat jaraknya. Oke, nanti seperti ini. Nah, setelah kita dapat grafik TGA ini antara suhu dengan massa dalam bentuk persen, kita buat grafik si DTG-nya atau turunan dari grafik TGA-nya. Kita dengan klik analisis, lalu ke mathematics, lalu differentiate, lalu open dialog. Setelah open dialog, nanti akan dapat beberapa keterangan ya. Sebentar ya, mohon maaf laptopnya. Nah, kan di sini ada plot derivat curve atau plot derivat kurva ya. Kita checklist. Setelah di checklist, tinggal oke. Nanti akan ini nih, nanti akan dapat si kurva derivatnya atau kurva DTG-nya. Kita ke scale, kita ubah lagi ininya dalam 100, ininya kita samakan vertikalnya. Oh, salah. Sumbu Y-nya salah ya. Jadinya minus tadi tuh, berarti gak usah diubah. Nah, nanti didapat ya grafik DTG-nya, turunan dari grafik TGA-nya. Nanti di sininya bakal ada nih derivatnya berapa di box-nya. Nah, ini nih. Jadi derivatnya, jadi kan kalau DTG itu temperatur, suhu, ini itu massa per persen per suhu. Jadi derivat turunan dari si massanya gitu ya. Nanti didapat nih derivat dari massa segini tuh segini gitu ya, udah ada langsung otomatis. Nah, setelah tadi si grafik TGA ini sudah selesai, kita buat garis lurus ya. Kita lihat, nah garis lurus, tarik garis lurus, jadi ditariknya dari mana? Dari yang mengalami perubahan massa kan. Sebentar, kita perbesar. Nah kan di sini tuh lurus ya,
di sini lurus, terus sampai sini kan kira-kira ya lurusnya. Nah, ke sini itu turun, set di sini agak beda ya. Di sini terus di sini turun, kan di sini ada apa? Beda lah ya, di sini ada yang naik kayak naik gitu ya. Berarti di sini tuh dia tuh mengalami si perubahan massa. Jadi kita tarik garis lurus lagi dari sini nih. Di sini kita tarik garis lurus ke sini. Terus nanti lihat lagi dari sini ke sini kan turun. Nah, di sini kan kayak set gitu kan ya. Di sini kan kayak ada naik ya. Berarti dia mengalami perubahan massa di sini, perubahan massa lagi. Nah, kita tarik garis lurus ke sini, set, naik garis lurus. Terus kita lihat lagi di sini kan sama ya. Di sini kan dia ngalami beda lagi ya, ngalami perubahan massa. Ada yang naik lagi, kayak naik lagi di grafiknya. Kita tarik lagi garis lurus, nanti bakal seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, nanti kan tadi yang tadi nih, kan dari sini ya harusnya lurus, terus nanti kan tadi di sini dia mengalami perubahan massa ya, kenaikan kan turun, terus ini agak sedikit beda, agak naik dikit. Nah, berarti dia itu mengalami perubahan massa atau mengalami dekomposisi. Nah, terus tadi kan dari sini nih, di sini kan ini sama ya turun, tapi ketika ke sini dia agak sedikit naik. Nah, berarti mengalami perubahan massa lagi dari awal dari sini gitu. Kita lihat lagi. Nah, dari sini dia agak naiknya sampai ke sini kan beda ya kan, kalau dari sini ke sini turun. Nah, tiba-tiba di sini lurus. Berarti di sini dia mengalami perubahan massa atau mengalami dekomposisi. Dekomposisi menjadi gas atau bisa jadi si material yang di dalam data tersebut itu bereaksi dengan atmosfer sehingga mengalami perubahan atau pengurangan massa. Kan kalau tujuan dari grafik TGA itu menganalisis perubahan massa ya yang terjadi karena entah itu dekomposisi, absorpsi ataupun dekomposisi, adsorpsi atau reaksi diminutor sebagai fungsi temperatur atau sebagai fungsi suhu kan. Jadi kan di sini dia mengalami perubahan massa ketika si suhunya itu entah itu dinaikkan atau diturunkan. Kalau di sini kan dia mengalami perubahan massa ketika suhunya naik kan, mengalami perubahan massa gitu kan. Nah, ini didapatnya dari mana? Kan tadi kan sudah dibuat garis lurus ya. Nah, setelah dibuat garis kan tadi di sini nih. Ya kan mulai mengalami ini di sini ya. Ini kan lihat nih. Sorry ya, agak nge-lag sebentar. Nah, di sini kan ada 100 kan. Nah, terus dia mengalami tadi kan di sini ya. Penurunannya nih nah, di sini kan nah ini 98 ini tinggal 100 dikurangi 98 kayak gitu sama komanya ya, terserah. Kalau aku ambil komanya dua saja, dua di belakang koma. Terus tadi kan dari 98 terus ke sini kan, nah ada jadi 82 atau 81 ya di sini nih pasnya ya. Nah, jadi tinggal dikurangi tadi 9 berapa, 98 kurangi 81, jadi 81 dikurangi ini nih ya. Di sini tadi 69, terus 69 dikurangi ini mulai lurus di sini nih. 2,77 nanti kurang lebih hasilnya itu ya 2%, ya 2,42 atau 16,72, kurang lebih antara 2%, 16, 17 ya, 12 atau 13, 65 atau 66%. Nah, antara segitu ya, agak jauh beda lah. Pasti kan jauh. Saya tidak nantinya setiap orang mungkin buat persennya tidak akan sama ya. Mungkin beda beberapa koma mungkin ya, beberapa koma bedanya, tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, perubahan massa ini kan terjadi karena tadi ya dekomposisi sampel yang menjadi gas atau reaksi sampel atau si reaksi material tersebut bereaksi dengan atmosfer gitu kan. Jadi mengalami pelepasan air ya, dekomposisi mengalami pelepasan air. Nah, tadi kan nah di sini kan kemungkinan di sini dia itu mengalami pelepasan air itu kemungkinan sebesar 2,42
2,42% itu kemungkinan mengalami pelepasan air atau pelarut yang teradsorpsi. Jadi sehingga mengalami penurunan massa itu segini gitu kan. Nah, itu juga sama kemungkinan dia mengalami ini dekomposisi kan, semua itu kemungkinan dia mengalami dekomposisi atau pelepasan air, atau kemungkinan juga si materialnya bereaksi dengan atmosfer sehingga mengalami pengurangan massa atau penurunan massa gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat grafik antara si dua grafik ya. Jadi di satu grafik itu ada dua grafik, itu grafik TGA tadi sama DT. Nah, buatnya seperti apa sebentar ya, mohon maaf. Laptopnya sudah nge-lag ya. Ya, nanti kan kita ke book ya. Nanti di book itu nanti bakal klik aja semuanya tidak. Ya, nanti di book itu kita tinggal klik aja semuanya yang sumbunya masanya massa persen sama sumbunya derivat. Nanti buat grafiknya diplotkan. Nah, nanti diplotkannya ke grafik. Nah, sebentar ya. Nah, baru ada. Nah, kita tinggal klik ya semuanya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Ya, nah nanti ini kita tinggal klik ini, kita plot. Plot, nanti kita pilih yang multi kurva, pilih yang double Y. Pilih yang double Y, nanti sebentar, bakal ada kurvanya. Sebentar ya. Agak nge-lag laptopnya. Nah, nanti bakal ada kurva seperti ini. Nah, ini kan kalau TGA mah yang lurusnya ke bawah, kalau DTA mah DTG mah lurusnya ke atas ke sini ya. Nah, ini tuh artinya apa sih? Artinya itu di sini itu ya, di posisi ini tuh si material itu udah mulai mengalami stabil. Jadinya tidak mengalami dekomposisi ataupun bereaksi dengan atmosfer atau apa gitu ya. Jadi tidak mengalami dekomposisi lagi. Jadi sudah stabil. Jadi mau suhu berapapun ditinggikan lagi itu yang nggak akan naik atau turun lagi, tapi sudah aja lurus gitu, karena udah stabil atau udah konstan ya, tidak mengalami pengurangan atau perubahan massa lagi gitu, mau dinaikkan berapapun suhunya seperti itu. Kalau di sini ternyata setelah dinaikkan suhu sekian itu mengalami perubahan seperti tadi yang di sini. Seperti yang di sini ya, ketika dia suhunya kurang lebih ini, kan ini di antara berapa ini ya, 300 atau 250-an, kurang lebih 250-an, ketika dinaikkan lagi menjadi sampai 300-400, ternyata
yang awalnya dari 100 ya, terus dia sampai 250 tuh ternyata apa dari 200 ketika dinaikkan lagi ya dari 250 ke 400 dia mengalami dekomposisi. Jadi di sini itu tidak lurus, malah turun terus agak naik lagi. Nah, jadi berarti si material tersebut belum stabil di suhu 100 sampai 250 gitu. Terus dinaikkan lagi suhunya, ternyata sampai dapat stabil. Ternyata stabilnya itu di atas suhu 800, baru si material dari tersebut stabil gitu, mendekati 0 kalau dari DTG-nya. Kalau di sini stabil, yang artinya dia apa tidak mengalami pengurangan atau perubahan massa lagi gitu. Mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.